Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya Muhammad Bayuni. Saya Romanone. Saya Fikar Mansyah. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah LKPD 1 kegiatan diskusi tentang indeks harga. Nah, langsung saja kita ke definisinya. Apa itu sih indeks harga? Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, di sini harga itu ada dua, harga rata-rata tahun berjalan dan harga rata-rata tahun dasar. Apa itu tahun dasar? Apa itu tahun berjalan? Tahun dasar itu digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Jadi tahun dasar itu patokan perhitungan harga indeks. Jadi ada tahun dasar. Nah, yang kedua, tahun berjalan. Apa itu tahun berjalan? Tahun di mana kita akan menghitung harga suatu barang. Misalnya, harga dasar dan harga pada tahun dasar dan harga pada tahun berjalan. Kita di sini ada sebuah contoh. Di sini tahun 2006 merupakan tahun dasar, tahun 2007 merupakan tahun berjalan. Di sini 2006 ini sebaiknya kita menggunakan tahun dasar yang mana ekonomi pada tahun tersebut stabil. Maka kita di sini ada tahun 2006 karena di sini perekonomian dihitung stabil. Ada jumlah 78.500. Nah, kemudian 1 tahun berselang kita ingin menghitung harga tersebut, maka di sini harga sudah jauh berbeda, yaitu 114.950. Nah, sebenarnya tahun dasar di sini kita itu bisa memilih tahun dasar mana saja, tetapi sebaiknya kita memilih tahun dasar yang mana perekonomian stabil pada saat itu. Nah, di sini kami memilih tahun 2006 dan sebaiknya tahun berjalan dan tahun dasar itu tidak banyak selisihnya, artinya tidak jauh-jauh amat gitu. Bedanya cuma 1 tahun dari 2006 ke 2007. Itu pengertian indeks harga. Nah, kita langsung ke tujuan perhitungan indeks harga. Nah, di sini ada 5 tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengatur kegiatan ekonomi secara umum. Nah, jadi perhitungan indeks harga ini berfungsi untuk petunjuk atau pedoman dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Jadi ekonomi secara umum itu petunjuknya yaitu indeks harga. Kalau seperti ini kan menunjang apa itu maksudnya? Melonjak jauh harganya dari 78.500 ke 114.950. Nah, di sini itu nanti pedagang itu akan mengambil langkah selanjutnya. Nah, yang kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Nah, dengan jumlah yang besar, indeks harga ini memberikan tren atau kecenderungan. Misalnya, teh botol yang dari pertamanya 1.000 berubah menjadi misalnya 5.000. Nah, itu kan kecenderungan yang sangat tinggi. Jadi pedagang itu akan mengambil tindakan, oh ini harga teh botol jauh berbeda dari tahun yang sebelumnya atau tahun dasar. Nah, itu pedagang nanti akan mengambil tindak lanjut supaya. Yang ketiga, indeks harga konsumen atau IHK dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan upahnya. Nah, jadi penetapan gaji pada karyawan-karyawannya bagi perusahaan yang besar itu dari indeks harga seperti ini. Perbedaannya jauh kan dari 78.500 ke 114.950. Bisa jadi nanti gajinya itu gaji karyawannya diturunin karena kenapa? Indeks harganya melonjak tinggi. Seperti itu. Jadi patokannya atau pedomannya itu di indeks harga bagi gaji karyawan. Yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar. Dan terakhir, jika gejala harga naik secara terus-menerus, pembelian atau perdagangan persediaan dapat dipercepat. Sebaliknya
Sebaliknya, jika harga cenderung tren, pengadaan persediaan dapat ditunda. Maksudnya itu misalnya 78.500 ke 114.950 itu bedanya jauh. Maka perusahaan yang besar itu akan mempercepat produksinya. Karena kenapa? Takut semakin tahun itu harganya semakin melonjak tinggi. Jadi si perusahaan tersebut memproduksi barang tersebut dengan semakin cepat. Justru sebaliknya, jika perbedaan selisihnya lambat, misalnya dari 78.500 ke misalnya ke 80.000, itu kan perbedaannya hanya signifikan sedikit saja. Jadi perusahaan itu akan memperlambat produksinya. Karena kenapa? Karena dia nanti untuk di belakang. Tujuan yang kelima, indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayarkan atau diterimanya merupakan gambaran apakah petani semakin makmur atau semakin melarat. Jadi indeks harga ini juga patokan bagi petani, misalnya padi, misalnya ini padi. Kita sebagai petani, kita ibaratkan diri kita sendiri itu sebagai petani. Petani padi pada tahun dasar atau pada tahun yang ekonominya stabil itu dihitung misalnya harganya 5.000. Ini ambil misalnya harganya 5.000. Nah, pada tahun 2007 harganya semakin meningkat, misalnya menjadi 10.000, 2 kali lebih besar dari tahun dasar itu. Jadi patokan signifikan perbedaannya itu menjadi patokan apakah si petani tersebut makmur atau si petani tersebut melarat. Jika dari tahun dasar ke tahun yang dihitung atau tahun berjalan itu harganya semakin tinggi atau signifikannya semakin besar, maka si petani tersebut semakin makmur. Karena kenapa? Harga yang dijualnya itu semakin tinggi. Tetapi jika sebaliknya dari tahun berjalan ke tahun dasar perbedaannya hanya tidak lebih dari 2 kali lipat, maka si petani tersebut dibilang melarat karena tidak sesuai dengan jerih payahnya. Yang kelima, ini tujuan yang ke-6 atau yang terakhir. Indeks harga umumnya digunakan untuk pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penetapan jumlah persediaan. Yang seperti saya jelaskan tadi, teh botol jika harganya semakin tahun semakin tinggi, justru persediaannya itu semakin sedikit. Karena kenapa? Karena harganya semakin tinggi dan faktor-faktor yang mempengaruhi teh botol atau bahan-bahannya itu juga semakin mahal. Maka produksinya itu akan semakin disedikitkan. Karena kenapa? Karena di sini harga teh botol dari tahun dasar ke tahun berjalan itu semakin melonjak tinggi seperti itu. Justru produksi dalam perusahaan itu semakin dipercepat sebagaimana yang telah saya jelaskan dari di depan. Nah, mungkin itu saja dari definisi dan tujuan penghitungan indeks harga. Nanti akan dijelaskan oleh saudara Vicky Amasa dan Romadani tentang perhitungan indeks harga yang akan dijelaskan setelah saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dini. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan indeks harga. Di sini kita memakai 3 rumus yaitu IL indeks harga last price, IP indeks harga C, A indeks agregatif. Oke, saya akan menghitung indeks harga last price. Yaitu sigma PN adalah harga pada tahun berjalan. Tahun berjalan yaitu 2007. Nah, ini kita lakukan. IR-nya 100 dikali dengan I0. I0 adalah
kuantitas pada tahun dasar, yaitu begini, 136 dibagi dengan sigma PO, yaitu harga pada tahun dasar yang mana 2006, yaitu 78,51 dikali dengan O, yaitu 136 dikali 1. Sorry guys, di sini ternyata nggak ada sisanya. Hari kita hitung 114.950 dikali 136. Kan kita sudah memasukkan angka-angka harga barang, dan kalian bisa lihat perhitungannya ada di sini, dan hasilnya adalah 146,43 hasil indeks harga das pastel. Mari kita menghitung indeks harga basket. IN harga berjalan yaitu 2017 114.950 dikali dengan IN yaitu kuantitas pada tahun berjalan, yaitu 2017 159 dibagi dengan sigma PO, yaitu harga indeks harga dasar, yaitu 78.500 dikali IN 159 kali 100. Kalian bisa lihat sini perhitungannya IP, dan hasilnya adalah 146,43, yaitu hasil IP harga basket. Kita menghitung IA, yaitu indeks agregatif. Kita masukkan IN yaitu indeks harga berjalan 2007, yaitu 114.950 dikali dibagi dengan PO, yaitu harga dasar, yaitu 78.500 kita bagi dikali 100. Kalian bisa lihat di sini perhitungannya, dan didapatkan hasil 146,43, yaitu hasil IA, yaitu indeks agregatif. Makasih. Saya akan alihkan kepada Romadoni. Sigma PN-nya 16 dikali Tiko-nya 97. Kita per 14
Mari kita kali ya. Oke, sudah ketemu hitungannya. Mari kita tulis di sini. Ini jawabannya. Titik 72. Yang kedua, kita cari IP yang dinamakan indeks harga trans. Mari kita tulis IP ini, IP. Oke. Ini sigma PN sama seperti ini. Mari kita tulis. Berapa IP-nya? 16. Ya. Dikali 127. Nih. Per 14 kosong. Kita sudah diurutkan ya. Nah, hasil harga ini dan kita coba di sini. Mari kita kalikan 100. Oh, oke, maaf ini salah ini. Ini 16.400 ternyata. Ini ya tambahkan ini. Maaf, tadi kesalahan ini. Sudah ditemu, kita tulis hasilnya. Ini hitung-hitungan. Sudah, terima kasih dari saya. Terima kasih dari kami kelompok 1. Itulah pengertian singkat tentang indeks harga dan tujuan serta penghitungannya. Kami dari kelompok 1 ingin meminta maaf pada kalian semua bagi yang nonton daring maupun daring yang ada di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Wahyuni. Saya Romadhani. Assalamualaikum.